Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ulil, apa kabarnya hari ini, Pak? Waalaikumsalam Bu Ida. Alhamdulillah saya dalam kondisi baik. Selamat siang juga buat Bu Ida. Bu Ida juga mudah-mudahan dalam kondisi yang baik. Amin. Pak Ulil, sebelum kita melakukan coaching di bagian awal ini, Pak, saya ingin melakukan beberapa pertanyaan. Nah, pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian untuk kegiatan coaching ini, Pak. Nah, di mana pada coachnya dan pada coachingnya saya akan mengamati dan saya akan menilai sesuai rubrik penilaiannya, Pak. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Nah, kemudian bagaimana Pak Ulil ini akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kucinya dan juga bagaimana nanti kucinya tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachnya. Nah, Pak, jangan lupa juga Pak Ulil juga nantinya harus menyesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya yaitu ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, Pak Ulil, pertanyaan yang pertama, Pak. Kompetensi apakah yang kira-kira akan Bapak kembangkan pada coaching hari ini, Pak? Inji Bu, terima kasih untuk hari ini. Pada kesempatan ini saya ingin mengembangkan kompetensi hadir penuh Bu, present Bu. Kemudian mampu mendengarkan dengan aktif, kemudian kemampuan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yaitu pertanyaan yang akan memantik daripada kunci saya nanti sampai menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dialami, Bu. Oh, baik, Pak. Nah, yang selanjutnya, kompetensi mana sih yang Pak Ulil kembangkan secara spesifik, Pak, yang ingin dilakukan dan diobservasi pada hari ini, Pak? Yang lebih spesifik sebenarnya tadi sama dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu tentang kompetensi present, Bu. Kemudian kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian kompetensi mendengarkan atau menyimak dengan baik, dengan aktif, begitu Bu. Oke, Pak Ulil. Nah, untuk indikator yang bagaimana yang kira-kira Pak Ulil inginkan dalam proses coaching ini, Pak? Saya menginginkan coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dialaminya, serta coach nanti memiliki rencana ke depan yang harus dilakukan sehingga memiliki tindak lanjut yang jelas, begitu Bu. Oke, Pak Ulil, terima kasih atas jawabannya. Nah, demikian dulu Pak Ulil atas observasi di pra-observasi ini. Nah, silakan Pak Ulil melakukan coaching dengan coachingnya. Semoga berjalan lancar dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Frans. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ulil. Ya, selamat siang. Selamat siang juga, Pak Ulil. Iya, Pak Pran. Terima kasih Pak Pran sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang. Mungkin
sekitar 15 menitan lah kita kesempatan kali ini untuk membahas apa ini Pak Pran. Kira-kira kita mau diskusi apa ini Pak? Ya, baik Pak Ulil. Ya, mungkin pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang permasalahan ini Pak yang terjadi ya pada anak didik saya, yaitu sebagian kecil ya anak didik saya itu merasa kurang bersemangat Pak Ulil ya dalam mengikuti pembelajaran PJOK khususnya pada materi senam lantai Pak Ulil ya. Mereka itu merasa takut ya, ketakutan ya, manakala yang namanya senam lantai itu kan alat peraganya adalah tubuh kita sendiri ya, mungkin mereka takut cedera, takut terkilir ya, kemudian mereka mempunyai rasa tidak percaya diri ya dan tidak mempunyai keberanian Pak Ulil untuk mempraktikkan gerakan senam lantai tersebut. Nah, dari permasalahan itu ya, saya ingin ya anak tersebut ya tentunya lebih bersemangat Pak Ulil ya, kemudian lebih percaya diri ya serta mempunyai keberanian ya dalam tentunya mengikuti pembelajaran PJOK khususnya pada materi senam lantai Pak Ulil. Seperti itu Pak Ulil. Oh iya Pak Pran. Jadi yang saya tangkap dari apa yang jenengan sampaikan adalah mereka tidak bersemangat, tidak percaya diri karena adanya rasa takut terkilir, takut cedera pada materi senam lantai ini, karena memang betul alat peraganya tubuh mereka sendiri. Begitu ya Pak ya? Betul sekali Pak Ulil. Terus ini Pak, dari perbincangan kita ini nanti kira-kira apa yang ingin Pak Pran dapatkan gitu Pak? Ya, tentunya pada kesempatan ya siang hari ini saya ingin mendapatkan sebuah solusi mungkin Pak Ulil ya, sebuah solusi dari permasalahan yang terjadi ya pada sebagian kecil anak saya, anak didik saya ya terkait dengan kurang bersemangat, kemudian tidak percaya diri, tidak mempunyai keberanian. Itu memang karena mereka takut Pak Ulil ya. Jadi intinya saya itu kepengin ya anak didik saya itu bersemangat ya dalam mengikuti pembelajaran khususnya senam lantai. Seperti itu Pak Ulil. Oh ya, jadi intinya Pak Pran itu menginginkan mereka semangat untuk mengikuti kegiatan senam lantai ini dengan penuh percaya diri dan keberanian. Ini Pak Pran, pada ini diskusi kita ini, menurut Pak Pran sendiri nanti kalau kita berhasil itu seperti apa ukurannya? Kalau nanti perbincangan ini berhasil, ukurannya seperti apa begitu? Mungkin ini ya Pak Ulil, dari perbincangan kita itu tentunya mendapatkan sebuah solusi tentunya atas permasalahan yang terjadi ya. Tentunya saya juga menginginkan sebagian kecil anak didik saya itu yang awalnya tidak bersemangat, kemudian tidak percaya diri, tidak mempunyai keberanian, itu menjadi berbalik ya, menjadi lebih bersemangat ya, kemudian percaya diri dan lebih berani Pak Ulil ya, mungkin itu Pak Ulil. Betul sekali Pak, memang kita harus menumbuhkan rasa percaya diri dan semangat kepada anak didik kita, keberanian untuk beraksi. Untuk berbicara ini Pak, semangat itu menurut Pak Pran sendiri seperti apa Pak itu, belajar semangat itu? Jadi
Kalau menurut saya, Pak, ya, yang namanya semangat itu apabila ya anak tersebut itu bersedia ya mengikuti pembelajaran dengan rasa senang hati, Pak Ulil ya. Jadi dia itu tidak berdasarkan ajakan dari teman ya, tapi muncul dari dalam dirinya sendiri, Pak Ulil ya, Betul. untuk mengikuti kegiatan pembelajaran ya, tentunya dengan tadi ya rasa senang, kemudian dilandasi dengan rasa pede ya, percaya diri. Mungkin seperti itu, Pak Ulil. Iya Pak. Berarti intinya kayak semacam memiliki motivasi diri pada diri peserta didik, betul ya Pak ya? Nggih, betul sekali Pak Ulil. Nah, kalau anak didik sudah mempunyai semangat Pak, terus kemudian rasa percaya diri, mempunyai keberanian, itu ada di level 10. Kira-kira saat ini menurut Pak Pran sendiri kondisi peserta didik Pak Pran itu ada di posisi berapa Pak? Kalau saya amati ya Pak, mungkin di kisaran level 5 mungkin Pak Ulil. 5 ya. Nggih. Pengennya berapa Pak? Kalau melihat situasi kondisi saat ini, pengennya atau angan-angan dari Pak Pran sendiri kira-kira mencapai level berapa begitu? Jadi kalau melihat kondisi secara langsung ya anak-anak didik saya itu mungkin paling tidak naik 2 level itu saya rasa sudah cukup baik. Jadi di level 7 mungkin Pak Ulil sudah saya anggap itu sudah baik Pak Ulil. 7 itu angka yang bagus Pak. Nggih. Rata-rata 7 itu adalah rata-rata keberhasilan. Mudah-mudahan nanti malah lebih atau melewati 7, bisa 8 atau 9 begitu Pak. Nggih Pak. Kemudian untuk mencapai level 7 ini ada nggak gagasan-gagasan yang ingin coba Pak Pran munculkan? Jadi ini Pak Ulil, ya untuk mencapai di level 7 ini mungkin lebih kepada memberikan motivasi ya Pak, memberikan dorongan ya pada anak tersebut ya, supaya mereka itu lebih mempunyai keberanian ya, tidak takut ya. Itu kan yang dibutuhkan mereka sebenarnya adalah motivasi Pak, motivasi dalam diri. Kalau dirinya sudah kuat ya insya Allah dia akan mempunyai rasa pede, kemudian mempunyai keberanian untuk melakukannya Pak. Mungkin itu Pak. Ya, berarti Pak Pran itu ingin sekali menumbuhkan motivasi diri yang ada pada anak. Betul nggih Pak? Nggih, betul sekali Pak Ulil. Apa mungkin yang bisa dilakukan Pak Pran untuk menumbuhkan semangat dari peserta didik itu kira-kira yang bisa dilakukan apa Pak? Untuk menumbuhkan ya. Ya, strateginya begitu Pak mungkin. Ya mungkin ini Pak Ulil yang akan saya lakukan mungkin membuat pembelajaran atau menciptakan pembelajaran yang menyenangkan terlebih dahulu Pak Ulil. Ya menyenangkan, menarik. Ya itu mungkin saya akan coba berkolaborasi ya dengan rekan guru olahraga juga Pak Ulil. Ya mungkin saya akan membuat sebuah video pembelajaran Pak Ulil ya terkait dengan materi yang akan saya sampaikan ya. Jadi di situ yang jadi modelnya adalah gurunya sendiri ya di dalamnya supaya itu mengembangkan ya potensi anak. Oh iya, gurunya saja bisa ya, berarti saya juga harus bisa. Mungkin seperti itu Pak Ulil. Oh iya betul Pak. Jadi ini panjenengan coba nanti menayangkan video dari yang panjenengan buat dengan rekan guru PJOK yang lain, ditayangkan ke siswa, harapannya siswa akan termotivasi, begitu nggih Pak?
Nggih, betul sekali Pak Ulil. Untuk aksi ini kayaknya butuh berapa lama, Pak? Mungkin 1 minggu prosesnya mungkin sudah bisa dilaksanakan Pak Ulil. Wah, bagus itu, Pak. Cepat sekali untuk membuat proses 1 minggu sampai anak itu termotivasi itu sangat semangat luar biasa. Terus menurut Pak Pran itu nanti indikator keberhasilannya seperti apa, Pak? Ya, jadi menurut saya Pak, indikator keberhasilannya itu manakala anak yang tadinya tidak bersemangat, ya, menjadi lebih bersemangat. Kemudian anak yang tadinya tidak mempunyai rasa percaya diri, yaitu sekarang menjadi percaya diri. Dan tentunya karena ini materi senam lantai, tentunya dibutuhkan sebuah keberanian Pak Ulil. Ya, ini saya ingin nanti ya untuk indikator keberhasilannya, saya garis bawahi keberanian juga nanti tetap ikut andil di dalamnya Pak Ulil. Seperti itu Pak Ulil. Ya berarti indikatornya itu ketika anak sudah ada lebih percaya diri, kemudian lebih bersemangat, sehingga punya keberanian untuk melakukan aktivitas senam lantai. Begitu nggih Pak untuk indikator keberhasilannya? Nggih, betul sekali Pak Ulil. Ini Pak, untuk rencana atau aksi jenengan ini kira-kira ada nggak hambatannya? Kalau ada, bagaimana kira-kira untuk mengatasi atau opsi-opsi apa untuk mengatasi hambatan itu, Pak? Ya, mungkin untuk hambatannya tentunya ada mungkin Pak Ulil. Ya, hambatan yang tentunya dalam saya membuat, tadi kan saya mau berkolaborasi ya dengan rekan guru olahraga untuk membuat video pembelajaran. Ya, mungkin hambatannya lebih kepada sarana penunjangnya Pak. Itu terkait dengan pembuatan video pembelajaran. Tetapi tidak menutup kemungkinan dari hambatan tersebut saya punya opsi Pak Ulil. Ya. Ya. Apa itu Pak? Opsi lain ya. Mungkin saya akan memodifikasi mungkin Pak Ulil, memodifikasi media yang sudah ada yang menjadi media yang bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran Pak Ulil ya. Jadi seperti itu Pak Ulil. Oh iya ya Pak. Kemudian Pak, dari ini kan jenengan harus punya komitmen nih, harus punya komitmen untuk melakukan aksi ini. Kira-kira apa Pak yang menjadi komitmen Pak Pran sendiri? Ya, tentunya yang menjadi komitmen saya adalah saya tetap berpegang teguh pada tujuan saya, Pak. Ya, tujuan saya kan tadi supaya anak bersemangat, ya. Kemudian mempunyai rasa percaya diri dan keberanian. Nah, itu tujuannya kan itu. Nah, betul. Nah, di sini komitmen saya berarti saya harus bisa menjalankan rencana yang sudah saya rencanakan tadi, ya. Tidak setengah-setengah, tapi maksimal Pak Ulil ya. Seperti tadi saya berusaha untuk membuat video, itu saya akan lakukan ya, tidak terus putus di tengah jalan ya, tapi insya Allah akan saya lakukan secara kontinu Pak Ulil. Mungkin seperti itu. Iya betul Pak Pran. Artinya Pak Pran yang memunculkan gagasan sendiri, Pak Pran yang harus merencanakan, dan Pak Pran juga harus yang istilahnya bertanggung jawab untuk melaksanakannya begitu Pak. Kemudian ini Pak, saya kira Pak Pran sudah menemukan ini ya Pak ya, menemukan bahwa Pak Pran itu akan melakukan aksi apa, itu sudah bisa menemukan. Nah kira-kira untuk perbincangan ini apa nih poin yang bisa diambil, yang bisa didapatkan dari perbincangan ini Pak?
Ya, dari perbincangan kita pada siang hari ini, alhamdulillah Pak Ulil. Ya, tadi yang awalnya ini saya masih bingung ini ya. Saya harus bagaimana ya mengatasi anak yang memang tidak bersemangat ya. Itu kan sebuah permasalahan Pak Ulil. Ya, Iya betul, Pak. permasalahan. Ternyata dari perbincangan kita pada siang hari ini, saya bisa ya, walaupun mungkin ini masih dalam rencana ya Pak Ulil ya. Iya betul Ya, betul. tapi paling tidak saya sudah mempunyai sebuah solusi yang nantinya ya kemungkinan tingkat keberhasilannya Pak Ulil menurut saya itu sangat tinggi ya untuk keberhasilannya ya. Jadi menurut saya itu hari ini ya saya mendapatkan sebuah pembelajaran ya terkait bagaimana cara menangani anak yang mempunyai kebutuhan ya, tentunya tadi kebutuhan mungkin dari sisi motivasi dirinya ya. Kemudian bagaimana mendorong anak supaya bisa bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Mungkin garis besarnya itu Pak yang dapat saya sampaikan pada obrolan kita atau perbincangan kita pada siang hari ini. Luar biasa Pak, ternyata banyak yang didapat dari kita, dari diskusi kita, Pak Pran mendapatkan banyak. Satu lagi Pak, gimana ini perasaannya sekarang? Alhamdulillah Pak Ulil ya. Saya hari ini merasa senang dan bahagia Pak Ulil. Ya yang tadinya saya masih punya keraguan ya. Apakah saya bisa ya nanti mengatasi permasalahan anak saya yang memang notabene tadi yang sudah saya sampaikan ya. Tapi dari hasil obrolan kita, percakapan akhirnya pikiran saya terbuka Pak Ulil ya. Insya Allah saya bisa ya untuk memberikan motivasi pada anak-anak saya supaya bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran Pak Ulil. Harus bisa Pak, nanti saya tunggu hasilnya ya Pak. Mudah-mudahan Siap, Pak 1 Ulil. minggu bisa. Siap. Nah. Oke Pak, karena saya sudah melihat panjenengan semangat menemukan solusinya sendiri, mau melaksanakan aksi, kiranya sudah cukup ini Pak. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Pak, atau bagaimana? Mungkin ini Pak, ya lebih kepada mungkin ya tindak lanjut yang akan saya lakukan Pak. Ya nanti mungkin tentunya dalam pembelajaran itu tetap yang namanya di sekolah itu tidak lepas ya tanggung jawab dari seorang pemimpin Pak atau seorang kepala sekolah. Oh iya Pak. Tentunya saya juga akan berkoordinasi ya dengan kepala sekolah, dengan stakeholder yang ada di sekolah, yang mana mereka semua juga pendukung Pak Ulil ya atas keberhasilan dalam pembelajaran yang saya lakukan Pak Ulil. Mungkin itu Pak Ulil. Wah iya betul sekali Pak. Tentunya harus melalui proses itu. Tapi minimal Pak, panjenengan sudah mendapatkan keyakinan diri untuk melaksanakan gagasan itu. Nggih Pak Ulil. Ada lagi atau cukup Bapak? Mungkin cukup Pak Ulil. Baik, kita akhiri. Terima kasih sudah mempercayai saya untuk sedikit diskusi melakukan coaching ini. Kita akhiri, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ulil. Kita bertemu lagi. Bagaimana, sehat Pak? Masih semangat? Semangat Bu. Ya, walaupun tadi agak sedikit terkuras sedikit ya energinya untuk melakukan coaching dengan Pak Pran. Tapi ini harus saya lakukan demi untuk
peningkatan pengembangan diri saya dalam kemampuan melakukan kucing. Begitu Ibu. Betul Pak, kita harus betul-betul semangat Pak. Oke Pak, tadi Pak Ulil sudah melakukan kucing dengan Pak Pranoto nggih Pak nggih. Nah, sebelum penutupan ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Pak nih. Setelah pasca observasi nih Pak. Oke Bu. Nah, apa saja yang sudah Pak Ulil lakukan pada saat melakukan kucing terkait indikator pencapaian yang diinginkan oleh Pak Ulil, Pak? Iya Bu. Tadi saya melakukan aktivitas kucing dengan Pak Pran dengan menggunakan alur tirta, yaitu dengan tahapan menanyakan tujuan, kemudian saya melakukan identifikasi, saya menggali rencana aksi yang akan dilakukan oleh kuci saya, kemudian saya gali dari kuci saya untuk menemukan tanggung jawabnya. Begitu Ibu Ida. Oh baik Pak. Nah Pak, menurut saya juga, saya sebagai observernya, tadi saya melihat proses kucing sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita. Dan juga Pak Ulil juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan kucinya. Sehingga kuci bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya Pak ya. Dan pada kucing juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip kucing. Seperti itu Pak. Nah Pak, pertanyaan terakhir Pak. Iya Bu. Kompetensi apa lagi yang dikembangkan berdasarkan hasil yang sudah dilakukan pada kucing pada saat ini Pak? Iya Bu. Ini Bu, kompetensi yang ingin saya lakukan cara lebih memahami lagi tentang proses tirta Bu, sehingga saya nanti ke depan ketika melakukan aktivitas kucing itu akan lebih baik lagi. Begitu Bu. Oke Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Begitu saja ya Pak ya. Semoga ke depannya kita bisa melakukan kucing lebih baik lagi Pak. Demikian ya Pak observasi kali ini. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.